Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali giliran saya Adi Prastyo hadir hari ini menyapa Anda di Hujah Aswaja. Seperti biasa, program Hujah Aswaja ini merupakan hasil kerjasama TV 9 dan juga Basnas Jawa Timur. Seperti biasa pula, kita akan hadir dengan tema-tema yang berbeda, di mana tema kita pada sore hari ini yakni tentang hadiah dalam hutang piutang. Hukumnya bagaimana? Haram? Nah, nanti akan kita bahas. Oleh karena itu, kalau sudah bahas masalah fikih ini, kita pasti insya Allah akan terhubung dengan beliau, Ustadz kita, Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, tim Aswaja NU Center dari PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat, keluarga, anak, istri, santri. Alhamdulillah. Oke. Hari ini temanya sedikit agak menyinggung saya ini Ustaz. Tentang hutang piutang. Karena memang siapapun ya tidak mungkinlah tidak ada yang tidak pasti juga pernah terhubung dengan yang namanya hutang piutang. Nah, pemirsa, seperti apa sebetulnya dari hutang piutang ini menurut Islam ya? Apakah pandangan Islam mengenal hutang piutang dan bagaimana cara mengenalinya atau mengaturnya? Kita akan membahas bersama Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Saya persilakan dulu panjenengan untuk menyapa para pemirsa yang ada di rumah nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun via online lewat channel TV 9. Kita akan membahas tema yang hampir tiap orang pernah mengalami, hutang piutang. Bahkan Rasulullah sendiri pun juga pernah hutang. Masya Allah. Rasulullah SAW sendiri pernah hutang, dan bahkan beliau ketika wafat pun sebagian baju besi beliau itu dijadikan jaminan masih ada di orang Yahudi. Kita akan bahas itu nanti. Baik, Ustaz, yang pertama nih, apa pandangan Islam mengenai hutang piutang Ustaz? Bagaimana sih sebetulnya cara mengaturnya? Hukum hutang piutang. Hukum piutang. Kalau kita mengacu kepada kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dalam juz 33 halaman 113, saya bacakan dalam kitab itu dikatakan begini, amma fi haqqil muqtarid fal aslu fihi alibahah. Hukum hutang itu bagi orang yang berhutang, hukum asalnya boleh. Jadi tidak haram, tidak makruh, juga tidak sunnah. Bagi orang yang berhutang, hutang itu hukum asalnya boleh. Tapi syaratnya dua. Satu, itu, Ustaz? Nah ini yang penting ini ya. Satu, liman alima min nafsihi al-wafa bi angkana lahu malun murtaja wa azama al-wafa minhu. Syaratnya hutang itu boleh ada dua. Satu, punya kemampuan. Dua, punya kemauan. Punya kemampuan dan dua punya kemampuan. Artinya punya kemampuan, dia punya harta. Yang harta ini bisa diharapkan untuk membayar hutangnya. Itu baru boleh. Jadi umpama saya mau hutang 100 juta, tapi saya hanya punya aset yang asetnya cuma 50 juta. Dan saya nggak punya harta lagi untuk bisa melunasi itu. Maka hutang itu hukumnya haram. Karena saya tidak punya kemampuan. Dari awal saya sudah tahu, saya berhutang dengan sekian nominal yang saya sendiri tidak mampu. Tidak memiliki harta yang kemudian bisa digunakan untuk membayar itu. Kecuali beda dengan begini, saya mau hutang dan saya mampu, meskipun saya nggak punya harta, tapi saya mampu. Kenapa kok saya mampu? Karena saya punya SK pegawai tetap, SK PNS yang saya punya gaji pasti. Dan gaji saya ini cukup untuk digunakan mencicil cicilan hutang itu. Maka ini namanya punya kemampuan. Punya kemampuan, baik. Yang kedua, yang kedua, punya kemauan. Kadang-kadang yang sekarang ini hilang itu bukan kemampuan. Kemauan. Gak kepingin keluar. Gak pengen bayar price. Jadi sekarang itu biasanya karakter kita itu, orang-orang kita itu biasanya kalau hutang, waktu hutang itu dia ngemis-ngemis. Tapi waktu ditagih malah dia seperti raja. Aduh, betul. Ini waktu kita ya. Jadi waktu hutang itu ngemis-ngemis, waktu ditagih itu kadang-kadang lebih galak dibandingkan malaikat maut. Contohnya gimana Ustaz? Ini. Ada orang yang kemudian 10 tahun kita tidak pernah ketemu dengan teman kita. Sekali yang ketemu, Masya Allah, kemudian akrab. Sambil seakan-akan kemudian udah lama tidak ketemu, akrab sekali.
Setelah prakar beberapa hari kemudian mulai ada timbul suatu. Saya butuh uang. Boleh enggak saya dihutangi? Enggak banyak kok 10 juta. Ngemis tiap hari. Ayo saya kan teman baik, kita sudah berteman lama. Oke. Karena saya kasihan, saya kasih utangan 10 juta. Ternyata setelah 10 juta saya kasihkan, nomor saya diblokir, alamat rumahnya hilang, keberadaannya nggak ketemu. Dengar-dengarnya ganti mobil sudah 3 kali. Ya Allah. Namanya punya kemampuan, tapi tidak punya kemauan. Makanya syaratnya hutang itu boleh hanya 2. 1 punya kemampuan, nomor 2 punya kemauan. Nah, kecuali bagi orang yang kemudian sangat membutuhkan, yaitu al-muttor. Maka bagi al-muttor, malam yakun muttoron fa in kana kadzalik wajaba fi haqqihi lidaf'id dzurri an nafsi. Bagi orang yang dalam kondisi dia darurat, ada orang yang kemudian orang tuanya sakit atau dia sakit butuh pengobatan, yang pengobatan ini darurat. Kalau tidak ditangani sekarang, nyawanya bisa hilang. Kalau kemudian dia tidak tertangani kalau dalam kedokteran itu kan ada namanya golden time. Waktu-waktu emas yang kalau ini ditangani dengan benar, pas pada saat itu maka terselamatkan. Lebih dari itu terancam. Nah, dalam kondisi seperti ini maka hutang itu bisa wajib. Atau kita punya anak, yang anak kita kemudian beberapa hari tidak makan, dan kemudian ketika anak kita ini kemudian kita biarkan tidak makan, maka anak kita akan mati. Maka dalam kondisi seperti ini hutang bisa wajib. Ya Allah. Jadi hutang itu hukum asalnya boleh, syaratnya mampu dan mau, dan bisa wajib kalau hutang piutang ini dalam kondisi terpaksa. Ini yang kemudian urgent. Nah, ada yang menarik. Ibnu Hajar mengatakan begini. Fa'alima annahu la yahillu li faqirin izharul ghina indal iktirat li anna fihi taghriran lil mukrid. Orang yang nggak punya kemampuan, dia sebenarnya nggak mampu. Tapi dia berlagak seakan-akan mampu. Tujuannya apa? Supaya kalau dapat hutangan gampang. Maka ini kata beliau hukumnya haram. Kenapa? Ini namanya menipu kepada calon kreditor. Ini kan banyak. Rekayasa keuangan, kita ngajukan pembiayaan. Oh, pembiayaan ini kalau keuangannya sekian, itu nggak mungkin cair sekian. Maka kita rekayasa. Kemudian orang yang kemudian, kan biasanya kalau hutang itu kan ada namanya 3 buku tabungan 3 bulan terakhir. Supaya terlihat buku tabungan ini keluar masuknya uang itu bagus, banyak. Maka kita minta teman kita, ayo transfer ke saya, nanti transfer ulang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kepada calon kreditur kita terlihat mampu. Dan ketika kita terlihat mampu, mereka akan mau memberi hutang. Nah, dalam kondisi seperti ini, kata Ibnu Hajar, ini namanya taghriron lil muqrid. Maka ini seperti orang yang menipu kepada calon kreditor, dan ini hukumnya haram. Ini kata Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, ini pemirsa ya, taghriron. Nggak boleh ya. Menipu. Monggo dilanjut Ustaz. Nah, makanya beliau mengatakan wa min thamma law alimal muqtarid annahu innama yukriduhu li nahwi salahihi wa huwa batinan bi khilafi dzalik haruma alaihi al-iqtirad aidan. Bahkan kata Ibnu Hajar al-Haytami, menipu itu 2. Ada menipu dengan penampilan mampu, ada menipu dengan penampilan seakan-akan orang soleh. Asli ini sering ngemplang utang. Tapi kemudian kita mau hutang yang ke-4 kalinya, kemudian kita berpenampilan soleh, senang ke masjid, soft pertama terus. Kenapa kok soft pertama terus? Karena calon kreditur saya itu senangnya di soft pertama. Bahkan sebelum adzan pun saya pergi ke masjid. Ini orang yang menampakkan kesolehannya, tujuannya apa? Supaya calon kreditur itu kemudian melihat saya orang yang soleh, orang yang kemudian tepat janji, tepat waktu dan lain sebagainya. Dan orang ini akan ngutangi gara-gara itu. Nah, ini kata Ibnu Hajar termasuk penipuan yang tipe kedua. Jadi penipuan itu ada 2. Ada penipuan seakan-akan mampu. Nomor 2, penipuan seakan-akan dia orang yang baik, yang tidak pernah ngemplang kalau dikasih hutangan. Berarti benar ya Ustadz, gambar-gambar di medsos itu ya, juara 1 ngapusi itu ada ya Ustadz. Kayaknya ada aja Ustadz. Betul. Baik. Nah, yang seperti itu Ustadz, sebetulnya
hutang piutang dengan cara yang seperti itu kan intinya adalah untuk mempertahankan diri agar bisa terus hidup dan Betul. Bagaimana dengan hal itu, Ustadz? Ya, makanya itu ini yang harus kita stop. Nah, kebanyakan kita itu sekarang ini kan masya Allah ya. Baik. Hutang-hutang yang kemudian berbasis dengan bunga yang mencekik itu kan sampai ke desa-desa. Ini yang ayo kita kemudian perangi dan kita stop. Baik, Ustadz. Mengenai hutang yang sudah masuk atau titil-titilan tuh yang sudah masuk di desa-desa atau dimanapun lah sudah ada di ini. Tapi kita jeda dulu, Ustadz. Selepas ini kita akan balik lagi untuk membahas yang ini tentang hutang piutang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Uji Aswaja di tema hutang piutang. Baik pemirsa TV 9, terima kasih Anda masih bersama kami di Uji Aswaja. Nah, kita berada di season yang kedua untuk membahas tentang tema kita, yakni hadiah dalam hutang piutang. Hukumnya bagaimana? Haramkah? Makruhkah? Atau bagaimana? Nah, itu akan panjangan dapatkan jawabannya jika Anda tetap stay tune di TV 9 pada sore hari ini. Nah Ustadz, tentang hutang piutang, Ustadz, hutang adalah janji, janji adalah hutang. Nah bagaimana dengan hutang janji ini, Ustadz? Apakah juga wajib untuk ditepati nih atau dikembalikan sesuai? Nanti saya janji deh nanti ke rumah kamu jam hari ini. Tapi tidak ke sana. Saya janji deh nanti kalau sukses sama akan saya umrohkan gitu. Ya. Nah, hal yang semacam itu bagaimana, Ustaz? Jadi ada akad, ada wa'ad, itu sesuatu yang beda. Akad itu sesuatu yang mengikat kedua belah pihak. Tapi kalau wa'ad itu tidak mengikat secara hukum, tapi mengikat secara moral. Orang yang menjanjikan sesuatu secara hukum memang tidak mengikat. Andaikan secara hukum, ya, kita bicara fikih ya. Andaikan tidak menepati secara fikih ya tidak masalah, tapi secara moral itu masalah. Makanya ada akad, ada wa'ad, itu sesuatu yang beda. Jadi akad itu sesuatu yang kemudian mengikat kedua belah pihak, tapi kalau wa'ad itu tidak mengikat secara hukum, tapi mengikat secara moral. Okay. Baik, nah pemirsa, Anda juga bisa berinteraksi dengan kita di line telepon atau di line WA 088 23 558 4857. Sekali lagi di 0882 3558 4857. Bisa juga ikut di Instagram kita @hujah.aswaja.tv9. Sekali lagi Instagram kita @hujah.aswaja.tv9. Nah Ustadz, tentang hutang piutang lagi masih kita membahas tentang ini. Bagaimana dengan hutang piutang dengan hadiah sesuai dengan kamu hutang kepada saya tapi syaratnya harus ngasih ini. Nah, seperti itu. Monggo. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih, Ustadz? Jadi kalau kita bicara hadiah dalam hutang piutang itu nanti ada 3 pembahasan. Satu, ada hadiah yang disyaratkan di awal pada waktu akad dan ini sifatnya mengikat. Ada hadiah yang kemudian dibayar di akhir tanpa ada syarat dan ini murni inisiatif orang yang hutang. Dan yang ketiga adalah hadiah yang diberikan di tengah-tengah sebelum pembayaran. Ini nanti ada beda-beda. Yang pertama kita akan bahas. Ada hadiah disyaratkan di awal oleh orang yang menghutangi, kreditur, mensyaratkan di awal dan sifatnya mengikat. Inilah yang kata ulama hukumnya ulama ijma' haram dan termasuk riba. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengutip perkataan Ibnul Mundir, beliau mengatakan begini, ajma'u ala annal muslif idza syarata 'alal mustaslif ziyadatan aw hadiyatan fa aslafa 'ala dzalika anna akhdha ziyadah 'ala dzalika riba. Ibnul Mundir mengatakan ulama ijma' seorang kreditur, orang yang menghutangi ketika mensyaratkan kepada orang yang berhutang adanya tambahan atau adanya hadiah dan dia mau menghutangi kalau syarat itu dipenuhi. Maka ini kata beliau anna akhdha ziyadah ala dzalika riba. Maka adanya tambahan ini adalah sesuatu yang ulama sepakat haram karena itu termasuk riba. Inilah yang kalau dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan kullu qadin jaro manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhi riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya dari awal ketika akad sudah ada syarat, ada kemanfaatan yang kembali kepada kreditur orang yang mengutangi, maka itu bagian dari riba yang ulama ijma' haram. Contoh, ini yang banyak terjadi di kampung-kampung. Bang Titil itu. Bang Titil. Ada orang yang mohon maaf ya, ini kita sampaikan. Ada orang yang hutang 1 juta. Dari awal sudah disepakati. Hutang 1 juta ini kembalinya adalah per bulan 1.100.000 yang kemudian dicicil. Dan ini disepakati di awal. Maka ini termasuk tambahannya itu adalah riba. Termasuk juga adalah pay letter.
Pay letter itu kan begini, kalau kita kemudian belanja di marketplace di akhir bulan itu kan resiko itu dua. Satu, kalau buka dompet berbes mili, kalau masuk ke ATM sopan-sopan karena minta maaf. Minta maaf saldo ada tercukup. Nah, ini resiko kan, resiko akhir bulan ini. Iya. Tapi kan semangat kita untuk belanja kan masih sangat membara, masih ya? menyala abangku. Karena masih menyala, pilihan satu-satunya adalah pay letter. Pay letter itu adalah saya itu belanja kepada toko yang ada di marketplace. Ketika saya belanja, transaksi saya dengan pemilik toko. Ketika saya tidak bisa bayar, maka saya hutang kepada pihak ketiga, kepada pay letter, kepada pemilik marketplace. Maka hutang saya ini adalah hutang uang, bukan saya beli barang kredit, beda. Karena saya beli barangnya tetap saya belinya kepada penjual, dan penjual sudah dapat uang dari pihak ketiga. Jadi transaksi saya bukan dengan penjual beli kredit dengan penjual, tapi saya transaksinya adalah hutang kepada pihak ketiga. Ketika saya klik pay letter, pasti situ akan muncul syarat dan ketentuan yang harus kita klik sebagai kesepakatan. Apa salah satu syaratnya? Syaratnya adalah ada tambahan atas hutang yang kita bayar kalau kita kemudian telat sekian hari, sekian persen, dan lain sebagainya. Inilah yang namanya jarro manfaat, sesuatu yang kemudian disyaratkan manfaat yang ada dalam hutang piutang. Ini ulama ijma haram karena termasuk riba yang diharamkan. Nah, manfaat ini tidak harus berupa uang. Kata ulama, manfaat ini bisa dalam bentuk jumlah. Hutang 1 juta, syaratnya mengembalikan 1.100.000, berarti kan tambahan nominal. Atau bisa jadi syarat ini, manfaat ini hadiah. Saya hutang 1 juta, syaratnya adalah besok kalau bayar 1 juta plus buah anggur 1 kilo. 1 kilonya kan berarti bukan nominal, tapi hadiah. Itu juga haram. Atau syaratnya kualitas. Kualitas saya lebih bagus. Saya sekarang hutangnya adalah satu benda atau satu sapi yang kemudian saya minta sapinya nanti kalau dikembalikan harus yang kualitasnya super. Maka syarat kualitas super itu juga termasuk manfaat, jarro manfaat. Termasuk adalah penggunaan, kalau kita sering lihat ya, ada namanya cekelan. Ada orang hutang ke saya 10 juta. Syaratnya apa? Sampean boleh hutang ke saya 10 juta. Syaratnya satu, sepeda motor sampean syaratnya harus saya pakai sebelum dibayar. Maka yang namanya penggunaan sepeda motor yang disyaratkan ini namanya riba. Termasuk riba itu juga manfaat. Mas Hadi mau hutang ke saya. Berapa? 1 juta. Oh boleh Mas Hadi. Tapi syaratnya satu, saya baru dari luar kota. Syaratnya satu, tak kasih hutangan 1 juta, mijet saya 1 jam. Maka mijet ini namanya riba. Jadi segala bentuk manfaat yang disyaratkan dalam hutang piutang. Dan ini syarat yang disyaratkan oleh orang yang menghutangi. Maka baik bentuk riba. Jasa, bentuk omongan. Itu semua hukumnya semuanya riba, Ustaz, yang penting itu manfaat itu adalah termasuk riba. Nah, Ustadz begini, Ustadz, orang menghutangi itu kan butuh apa ya namanya? Butuh hati yang besar juga. Bagaimana dia caranya kalau semuanya dilarang, terus mereka dapat apa gitu loh. Misalkan Ustadz, ngapunten saya utang ke Ustadz, terus Ustadz nggak ngasih atau kita nggak ngasih embel-embel ke Ustadz, Ustadz kan jadi rugi akhirnya. Islam itu tidak pernah melarang orang untuk dapat untung. Makanya Islam itu punya 2 alternatif. Ada namanya akad tabarru, ada namanya akad tijari. Akad tabarru dan akad tijari. Tentang utang piutang ini, Ustaz. Ya, nanti baik, kita jeda dulu, Ustaz. Baik, pemirsa, akad tabarru dan akad tijari akan kita bahas selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Wijaya Swaja dari TV 9 Nusantara. Baik pemirsa TV 9, terima kasih Anda masih bersama kami di Wijaya Swaja. Kita kali ini masih membahas tentang hutang piutang karena tema kita pada sore hari ini yakni tentang hutang piutang dan juga hadiahnya. Tadi Ustadz kita membahas tentang akad tabarru dan juga tijari. Tabarruk dan tijari adalah 2 syarat yang diperbolehkan ya, diperbolehkan. Ya. Jadi begini, Islam itu sebenarnya tidak pernah melarang kita untuk ambil untung. Jadi kalau kita umpama pingin uang kita bertambah, tidak masalah. Islam memberikan solusi. Makanya Islam itu membuka, ada namanya 2 akad. Ada akad tabarruk, akad sosial, ada akad tijari, akad komersil. Hutang itu termasuk akad tabarruk, akad sosial. Maka kita tidak boleh ngambil untung ketika kita hutang.
Jadi kalau kita uangnya 1 juta, kita pingin uang kita bertambah, ya jangan pakai hutang piutang. Pakai akad yang lain, contoh akad jual beli. Ya sudah, kita beli barang aja. Beli barang harganya 1 juta, kita jual 1.200.000. Oleh Islam dihalalkan. Meskipun kita belinya 1 juta, kita jual 1.200.000 dengan bentuk kredit. Islam tidak pernah melarang jual beli kredit. Tapi kalau kita menghutangkan uang, kita mensyaratkan lebih, itu namanya akad tabarruk. Karena hutang itu termasuk akad tabarruk. Dan akad tabarruk itu tidak boleh kita ngambil untung. Jadi Islam itu sebenarnya fair. Anda mau uang Anda berkembang, tidak masalah. Anda tidak punya kewajiban menghutangkan kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau Anda ingin uang Anda bertambah, ya jangan pakai akad hutang, pakai akad jual beli, pakai akad sewa, kan banyak akad-akad tijari. Inilah fairnya Islam. Islam tidak melarang kita ngambil untung. Begitu. Nah, pemirsa, sekali lagi kita membuka kesempatan untuk Anda bertanya langsung kepada Ustadz Faizin tentang tema kita, yakni hutang dalam hadiah dalam hutang piutang. Nomor WA interaktif kita di 0882 3558 4857. Sekali lagi 0882 3558 4857 sudah tertulis di depan di bawah bibir saya yang sangat imut-imut ini. Nah, ini sudah ada yang masuk, Ustadz. Ini dari Mas Rusdi di Gresik. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana kita berhutang dengan aplikasi padahal kita tidak bertemu langsung dengan pihak penghutang? Hukumnya bagaimana? Kan tidak ada jaminan dan lain-lain. Ya. Satu, hutang piutang itu tidak harus bertemu. Jadi sekarang dengan dunia modern ini, betul, yang namanya majlisul aqdi itu kata ulama tidak harus bertemu fisik. Makanya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang dimaksud majlisul aqdi itu kata beliau ittihadul waqti. Satu waktu ini kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Itu namanya majlisul aqdi. Jadi tidak harus kemudian bertemu fisik. Cuma masalahnya, apakah di aplikasi ini boleh hutang lewat aplikasi? Ketentuannya tetap sama. Yang penting tidak ada syarat, yang kemudian di syarat itu ada tambahan. Dan ini tidak mungkin. Yang namanya hutang online itu pasti ada tambahan, dan itu ngeri kadang-kadang. Bunganya, bahkan kita banyak terlihat kasus itu orang-orang yang kemudian sampai bunuh diri gara-gara terjerat. Nah, ini malah lebih bahaya. Kenapa kok lebih bahaya? Banyak kasus orang-orang yang kemudian terjerat hutang online, hutang piutang online. Memang secara pencairan mudah. Tapi kadang-kadang setelah kita kemudian hutang dan kemudian kita mengklik itu, maka semua data kita masuk ke mereka. Maka banyak kasus itu ketika tidak bayar, maka semua kontak kita itu kemudian akan diteror lewat orang-orang terdekat kita. Kontak-kontak itu kemudian diteror. Ini lebih bahaya. Nah, masalah hutang online atau tidak itu bukan masalah. Yang masalah adalah kalau hutangnya tetap ada syarat yang ada manfaat atau tambahan yang disyaratkan di awalnya, tetap haram. Satu. Nomor dua, syarat manfaat itu haram kecuali dua kata ulama. Satu, syarat gaden. Nomor dua, syarat penanggung. Mas Hadi mau hutang ke saya. Saya bilang, oh Mas Hadi boleh hutang ke saya, tapi syaratnya saya minta jaminan. Jaminan kan manfaat, tapi ini kata ulama diperbolehkan. Yang kedua, syarat adanya yang menanggung atau kafil. Mas Hadi mau hutang ke saya bilang, oh saya mau menghutangi Mas Hadi, asalkan siapa yang mau menanggung kalau jenengan tidak bisa. Ini namanya syarat kafalah. Jadi ada syarat rohan, ada syarat kafalah, ini diperbolehkan. Cuma masalahnya begini, kalau rohan itu kalau disyaratkan di awal, barangnya itu kemudian diserahkan ke saya, tapi syaratnya saya pakai, maka ini termasuk syarat manfaat. Karena manfaat menggunakan itu manfaat. Maka bagaimana caranya kita ada gaden, tidak terjadi riba? Syaratnya adalah kalau hutang piutang pakai gaden, pakai barang yang dijaminkan ke kita. Jangan disyaratkan dipakai. Ya tetap, sampai hutang berapa? 10 juta. Ya sudah. Ini 10 juta saya hutangi, tapi saya minta jaminan. Sepeda motor sampean saya jaminkan ke saya supaya saya tenang, uang saya aman. Oke, tidak ada syarat sepeda motornya dipakai. Selesai kan? Setelah selesai, saya bilang sama beliau, kalau umpama sepeda motornya saya pakai, saya izin boleh apa enggak? Oh boleh. Nah, ini namanya bukan syarat, tapi diperbolehkan. Ini yang kata ulama, diperbolehkan. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibul Arba'a dikatakan begini. Al-aktsar ala annahu yajuzu intifa'ul murtahin bil marhun idza adzinahur rahin bi syarti alla yashtarita dzalika fil aqdi.
Orang yang punya barang yang digadekan di saya ngutangkan uang ke Mas Adi 10 juta. Sepeda motor Mas Adi digadekan ke saya sebagai jaminan. Kata ulama, mayoritas ulama mengatakan, andaikan saya minta izin sama Mas Adi untuk menggunakan sepeda motor ini diperbolehkan. Karena tidak disyaratkan. Syaratnya kata beliau, tidak disyaratkan dalam akad. Ini solusinya. Jadi tidak boleh disyaratkan dalam akad. Oh, jadi seperti itu ya Ustadz ya. Berarti antara per individu tadi ya Ustadz ya, untuk memakai boleh atau tidaknya. Nah Ustadz, kita masih pengen tanya juga tentang bagaimana jika pemberi utang itu yang meminta jawaban berupa jaminan berupa barang yang berharga tadi Ustadz. Tadi kan sudah dibahas. Jadi yang itu. Jaminan itu diperbolehkan asalkan tidak disyaratkan untuk dipakai. Tapi kalau tidak disyaratkan, setelah kita kemudian minta jaminan, kita minta izin, kemudian diizini, maka boleh. Karena minta izin, andaikan dia nggak ngizini, kita nggak boleh maksa. Karena tidak disyaratkan di awal. Nah ini Ustadz, kadang-kadang ya terjadi di masyarakat, terutama di Nyun Sewu nih, di teman-teman di desa-desa nih Ustadz ya, menjaminkan sawah, pekarangan lah, tapi dipakai sama yang utangin itu. Lah, duitku digawe kok ya wis iki. Nah, makanya tadi itu saya katakan, kalau ingin tidak terjadi riba, maka syaratnya satu. Ketika hutang piutang tidak ada syarat penggunaan. Sawah sertifikatnya mau dijadikan jaminan tidak masalah. Motor dijadikan jaminan tidak masalah. Caranya bagaimana? Selesaikan hutang piutangnya, setelah itu kita izin untuk menggunakan. Itu yang kata ulama, mayoritas diperbolehkan. Baik, Ustadz. Ini tadi kita jelas tidak boleh dalam berhutang itu ya. Boleh tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan. Tapi apakah juga kalau menurut hukum Islam Ustaz, apakah ada hukum khusus atau konsekuensi dalam Islam jika seseorang dengan sengaja tidak membayar hutang Ustaz? Kita akan jawab selepas yang berikut ini Ustaz. Tetap bersama kami di Hujah Aswaja. Baik, pemirsa TV 9, terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Dan ada beberapa SMS yang sudah masuk, saya bacakan untuk pertanyaan. Kita ke pertanyaan dulu atau bagaimana Ustadz? Karena ada materi yang belum disampaikan tadi tentang hadiah di akhir dari hutang piutang itu. Mungkin sedikit disinggung dulu. Sedikit saya singgung di hadiah ini. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang ulama sepakat haram itu adalah hadiah yang disyaratkan di awal dan ini mengikat. Ini yang ulama haram. Ada yang kemudian hadiah itu dilakukan di akhir dan murni tanpa syarat dari orang yang menghutangi, murni inisiatif orang yang hutang. Ini kata ulama malah hukumnya boleh bahkan sunnah. Masya Allah. Nah, tapi ya jarang orang seperti ini. Itu Ustadz ke saya nanti. Karena begini, Rasulullah SAW itu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah itu kan rajulun ala nabi sinnun minal ibil. Ada orang yang pernah dihutangi oleh Rasulullah satu kambing dengan usia tertentu. Ketika kemudian menagih kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu kemudian menyuruh sahabat untuk mencari kambing yang seusia itu. Ternyata tidak ditemukan kecuali kambing yang usianya lebih tua berarti lebih besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, berikanlah kambing unta yang untanya itu usianya lebih besar. Dan beliau mengatakan kemudian di akhir, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang paling baik itu adalah orang yang tahu diri. Ketika dia dihutangi, dia merasa dia punya hutang jasa. Maka dia membayarnya tepat waktu. Dan ketika dia membayar tepat waktu, dia tambah dengan yang terbaik. Ini malah sunnah. Dalam hadis yang lain, dari Jabir itu pernah mengatakan, wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Rasulullah itu pernah punya hutang kepadaku dan beliau bayar tepat waktu dan menambah. Makanya kata ulama dalam kitab Munil Muhtaj, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan begini, walau raddaha kadza aizaidan fil qadri awis sifah bila syartin fahasanun bal mustahabun. Membayar hutang lebih baik atau lebih dalam nominalnya, itu kata beliau kalau tidak disyaratkan, murni inisiatif orang yang hutang, maka itu adalah perbuatan yang terpuji dan malah sunnah. Ini yang kemudian, tapi jarang ya orang seperti itu jarang. Tapi ada Ustaz. Ada. Jadi yang paling baik itu adalah kalau Mas Adi, saya hutang ke Mas Adi, saya merasa saya sudah dibantu, saya bayar tepat waktu 1 juta. Setelah saya bayar 1 juta, saya tambahi anggur 1 kilo, itu malah sunnah. Oh begitu. Ada hadiah di tengah
tanpa syarat. Okay. Mas Hadi hutang ke saya. Ketika hutang ke saya 1 juta. Sebelumnya Mas Adi ini tidak gati ke saya. Ya jarang belikan pulsa, jarang kemudian belikan bakso. Setelah saya hutangi, sebelum bayar hutang kok gati. Titik-titik ngirim bakso, titik-titik ngisi pulsa. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, ini yang ulama khilafiyah. Ada hadis begini, Rasulullah mengatakan begini. Idza aqrada ahadukum qardon fa ahdalahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wa la yaqbalhu. Kalau ada orang ngutangi kamu satu hutangan, kemudian dia ngasih hadiah ke kamu, maka jangan kamu terima. Illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal seperti itu sudah terjadi sebelumnya. Saya sama Sadi ini sudah teman lama, sering saling kasih hadiah. Sering ngopi bareng. Wis biasa, traktiran itu biasa. Kok umpama Mas Ade itu kemudian hutang ke saya, kok masih tetap saling traktir. Ini yang ulama sepakat boleh. Oke. Tapi kalau sebelumnya tidak gati, setelah ada hutangan kok gati, ini ulama yang berbeda pendapat. Ulama seperti mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Karena ini ada indikasi riswah. Kenapa kok ngasih bakso? Supaya nggak ditagih. Kenapa kok ngasih hadiah? Supaya nggak ditagih. Ini yang kemudian ulama, tiga ulama ini mengatakan tidak boleh. Tapi kalau Syafi'i tetap memperbolehkan. Yang penting tidak disyaratkan, kalau mazhab Syafi'i diperbolehkan. Nah ini nih banyak guru-guru kita ya sampai meneliti sampai sejauh itu sampai. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, diantaranya ada Mas Miftahul Mas atau Mbak ya, Miftahul Jannah. Tapi ada Ustadz, nama teman saya Miftahul Jannah itu laki-laki. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Miftahul Jannah dari Lamongan. Mau tanya hukumnya apa jika berniat hutang uang tapi dengan cara dibelikan emas, terus dijual. Tapi syaratnya ada bertambahan 30%. Ya, begini. Ini penting. Jadi hutang itu, kata ulama adalah ala ayyarudda mithlahu, memberikan sesuatu kepada orang dengan diberikan yang sama. Jadi kalau saya hutang 1 juta, harus kembali 1 juta. Tidak boleh saya hutang 1 juta. Oleh Mas Adi dikruskan ke emas. 1 juta itu sekarang 1 gram emas. Maka besok bayarnya adalah 1 gram emas, nilainya berapa. Ini tidak boleh. Karena hutangnya uang, ya harus kemudian bayarnya uang. Beda dengan begini, saya hutang ke Mas Adi, uang. Kata Mas Adi, oh tidak bisa Ustaz kalau hutang uang. Saya hutangi emas saja. Maka boleh hutang emas ini. Dan ketika saya hutang emas, saya harus bayarnya emas. Oh iya. Bahkan diperbolehkan, umpama, saya bilang ke Mas Adi saya mau hutang dong. Oh, enggak boleh Ustadz, saya punya emas. Mas Adi beli emas, harganya 1 juta. Oleh Mas Adi dijual ke saya kredit 1.300.000. Inilah yang ulama berbeda pendapat. Kenapa perbedaan pendapatnya? Ini masalahnya nanti adalah bagaimana hukumnya jual beli emas non tunai. Mayoritas ulama, terutama ulama-ulama Timur Tengah mengatakan tidak boleh. Karena emas itu adalah naket, uang itu naket. Sama-sama naket ketika ditransaksikan harus namanya takobut, harus serah terima di tempat. Tapi Darul Ifta Al-Misriyah termasuk yang diadopsi oleh fatwa DSN MUI memperbolehkan emas itu seperti barang. Karena seperti barang, ketika saya beli emas dengan cara kredit diperbolehkan. Maka kasus kayak tadi, saya mau hutang uang ke Mas Adi, oleh Mas Adi tidak boleh, tapi Mas Adi beli emas senilai 1 juta, kemudian oleh Mas Adi, emas itu dijual 1.300.000 ke saya yang saya cicil. Kalau ikut fatwa Darul Ifta Al-Misriyah yang kemudian diadopsi juga oleh fatwa DSN, maka diperbolehkan. Baik, seperti itu Neng Miftahul Jannah. Saya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Al. Assalamualaikum, dari Al di Sidoarjo. Izin bertanya, apa bedanya hutang di bank, syariah, dan konvensional? Toh ujung-ujungnya kita membayar lebih dari hutang pokok. Kita mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi begini yang perlu dipahami. Riba itu adalah azziyadah, tambahan dalam hutang piutang. Tapi tidak semua tambahan itu adalah riba. Tambahan dalam hutang piutang itu namanya riba. Tambahan dalam jual beli itu namanya ribih. Ini yang kadang-kadang disamakan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika ada yang mengugat innamal bai'u mithlu riba. Kenapa Allah kemudian menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba? Uang sama-sama bertambah. Saya jualan juga bertambah uang saya ngutangkan juga bertambah. Makanya Allah menegaskan wa halallahul bai'a wa harrama riba.
Jadi kalau saya punya uang 1 juta, uang 1 juta itu saya hutangkan ke Mas Adi. Maka yang namanya hutang piutang ini namanya akad tabarruk, akad sosial. Kalau saya minta 1.100.000, maka 100-nya ini adalah riba. Tapi kalau saya beli HP, saya beli emas, saya kemudian membelinya dengan harga 1 juta, saya jual ke Mas Adi dengan harga 1.100.000. Maka ini bukan riba, ini namanya ribih, keuntungan dalam jual beli. Tidak apa-apa itu? Tidak apa-apa. Oke. Kalau dilarang jual beli, orang bertambah enggak uangnya? Bertambah. Tapi saya belinya tetap nyicil, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Apa-apa. Baik, seperti itu, Neng Mas Al. Pemirsa, kita akan balik lagi selepas yang berikut ini. Ada kurang 1 sesi lagi di Hujah saja. Baik pemirsa TV9, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita berada di segmen terakhir ya, di segmen kelima. Kita masih juga membahas tentang hadiah dalam hutang piutang ya. Apakah bentuknya haram, halal, makruh, mubah. Tadi sudah dibahas banyak sekali ya oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut berinteraktif di line WA kita. Ustadz, ada yang tanya lagi nih. Apakah Islam mengizinkan memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang? Jika iya, bagaimana caranya? Ya. Jadi memang salah satu adab dalam Islam itu adalah, kata Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an samhan idza qadha wa samhan idza qadha. Allah itu merahmati orang yang samhan. Samhan itu orang yang mudah. Mudah ketika menagih, mudah ketika berhutang. Mudah ketika menagih itu salah satunya adalah ketika orang yang punya hutang tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu, maka dia memberikan kelonggaran, memberikan tenggang waktu. Inilah yang dalam Al-Quran dikatakan fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ketika kalian menjumpai orang yang hutang kepada kalian itu dalam kondisi sulit, dalam kondisi tidak mampu, maka seyogyanya lah dia memberikan tenggang waktu pembayaran kalau memang dia tidak mampu. Tapi ini dalil untuk orang yang hutang, orang yang punya uang. Tapi kalau dalil untuk orang yang hutang itu bukan itu. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Ya. Mas, wa ingkana dalil yang dipakai untuk orang yang hutang itu bukan itu, tapi matlul ghani zulmun. Menunda-nundanya orang yang punya kemampuan itu perbuatan zalim. Jadi kalau saya punya hutang ke Mas Adi, saya mampu bayar, tapi saya tidak bayar, maka saya zalim. Selama utang saya tidak saya bayar, maka argo dosanya akan mengalir. Karena saya selalu berbuat zalim. Jadi jangan dipakai, hadisnya kadang-kadang dibalik. Hadisnya orang yang punya uang dipakai oleh yang hutang. Nah ini tadi Ustaz kita keceplosan, tapi Nah, tapi begini, ngasih tenggang waktu itu boleh dengan catatan tidak ada tambahan. Kalau ada tambahan, contoh, Mas Adi boleh tak kasih tenggang waktu 1 bulan, tapi hutang yang asalnya 1 juta harus bertambah 1.100.000. 100-nya itu sebagai ganti dari tambahan waktunya. Inilah yang dalam Islam dikatakan sebagai riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah orang-orang jahiliyah itu ketika mau menagih uang, dia mengatakan begini, atak di amturbi. Kamu sekarang sudah jatuh tempo, mau bayar sekarang, maka bayar utuh. Atau kalau kamu mau dikasih tenggang waktu, auturbi, kamu harus bayar lebih. Inilah yang dikenal dengan istilah riba jahiliyah. Bahasa kita adalah denda kredit. Denda kredit itu orang gagal bayar tepat waktu, dikasih tenggang waktu tapi bayar bunganya. Nah, ini nih pemirsa, untuk yang panjenengan merasa punya hutang dan mampu untuk membayarnya, segera dibayar deh. Kata Ustaz tadi, dosanya itu tidak mengalir begitu. Untuk ibu mertua saya mohon maaf. Oke. Baik, nah Ustadz, ini tentang bagaimana juga menyelesaikan sengketa hutang piutang kalau menurut Islam nih Ustadz. Kadang tuh ada kan ya tagih menagih itu kan Ustadz. Akhirnya jatuhnya saling ya sudah kita lihatlah di TV-TV di mana-mana. Untuk orang-orang yang menyelesaikan sengketa hutang ini kalau menurut Islam bagaimana Ustadz? Begini. Sengketa hutang piutang itu memang harus wajib ditagih. Bahkan dalam Islam itu ada yang namanya hajar. Hajar itu adalah orang yang punya hutang, kemudian dia tidak bisa bayar, maka bisa dilikuidasi. Dalam bahasa Islam adalah hajar. Maka penguasa berhak melikuidasi dan menjual asetnya untuk dibayarkan. Nah,
Masalahnya begini, ini yang sering yang ditanyakan begini, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang hutang tahun 1990, hutangnya 1 juta, tapi bayarnya tahun 2024. Hutangnya menggunakan uang mata uang Soeharto Mesem, dibayarnya zamannya Pak Jokowi Mesem. Apakah tetap bayar 1 juta atau lebih? Ini yang kemudian ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang paling saya pakai adalah pendapatnya mutaakhirin Hanafiyah yang mentarjeh uang itu kan sekarang 1 juta tahun 90 itu harga emas itu mungkin 1 gram 20.000. Uang 1 juta zaman itu mungkin bisa beli sapi itu bisa 2 sapi. Betul, betul. Tapi tahun sekian 1 juta itu jangankan beli 2 sapi, 1 kambing nggak dapat. Maka kalau umpama dibayar pakai 1 juta, yang dirugikan adalah orang yang punya uang. Dia sudah menanggung sekian lama nggak dibayar, dan kemudian dia harus menanggung nilainya turun. Makanya dalam kitab Mausu'atu Ahsanil Kalam, Syekh Atiyah Sokor mengatakan, beliau mengatakan, yang beliau cenderungkan adalah ada jalan tengah. Jadi contoh mama, 1 juta itu tahun 90 berapa? Oh, 1 juta itu 1 gramnya adalah 20.000 emas. Ya sudah, 1 juta itu perkiraan sekitar berapa gram? 500 gram mama. Ya sudah, kita sepakati, tidak usah 500. Wis, anggap 1 juta itu adalah senilai 200 gram. Maka bayarnya bukan 1 juta, bayarnya adalah 200 gram emas ini tahun 2024. Ini nilainya berapa? Inilah kata Syekh Atiyah Sokor, salah satu yang kemudian bisa dijadikan solusi. Jadi mengacunya kepada apa, harganya disepakati bersama saling ridho. Berarti diteruskan jadi lewat emas ya Ustadz? Betul. Baik. Betul. Ustadz, ini kita berada di menit-menit terakhir nih Ustadz. Mungkin ada kesimpulan dari perbincangan kita sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu penanya. Singkat mawon Ustadz, apa doa yang bisa diajarkan oleh Nabi Muhammad agar terhindar dari beban hutang? Ya, doa dari beban hutang itu banyak, tapi doa yang paling terkenal itu adalah Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung denganmu dari 1, terlilit hutang, dan paksaan orang-orang yang menagih hutang. Oke. Baik, Ustadz, teksnya ini bisa ditonton di Instagramnya Ustadz atau bagaimana ini? Banyak, nanti di Google bisa banyak. Baik, baik Ustadz, terima kasih waktunya sudah bergabung hadir di studio TV9. Semoga Ustadz sehat, amin, dan keluarga juga sehat, panjang umur Ustadz, biar kita bisa terus berkolaborasi, ngobrol bareng, ngaji bareng. Kita masih banyak butuh ilmu dari Ustadz di pemirsa ya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah di minggu-minggu depan kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Dan semoga kita semuanya yang berhutang segera bisa diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, sehingga tidak sampai berlarut-larut hutangnya, dan diberikan rezeki yang melimpah pula sehingga bisa memberikan bukan hutang tapi malah menghutangi. Begitu Ustaznya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam cinta untuk semua pemirsa TV9 Nusantara.